A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak ya Bunda yang baik dirahmati Allah. Kita hari ini ada di juz 11. Ayat-ayat di surat At-Taubah ini banyak sekali notes penting ya. Catatan-catatan penting untuk kita sama-sama merenung, muhasabah, introspeksi. Saya tertarik melihat ayat yang udah pernah saya bahas. Kan ini ada ayat zakat, ada ayat tentang masjid, ada masjid diror, ada masjid usisa ala taqwa. Di ayat sebelumnya Allah ngasih apresiasi besar untuk orang-orang yang berkorban dengan harta dan jiwa untuk agama Allah, menggunakan semua kebaikannya. Walaupun konsekuensinya ya dari ayat 111. Apa kalimatnya? Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bihi. Ada kalimat waman auf. Itu kalimat apalah kira-kira menurut antum? Ada kalimat apa? Waman aufa. Apa? Waman aufa. Kalimat apa tuh? Yang kemarin kan kita bahas tentang man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'an. Ada kata man. Nah, hari ini Allah juga pakai istilah man. Ayat yang kita bahas, wa man aufa bi ahdihi minallah. Ayo, apa artinya? Coba dia. Dah. Apa? Challenge apa? Oke, coba sederhanakan. Apa boy?
pertanyaan. Oke, boleh. Hampir. Hah? Pertanyaan retoris. Ya. Gini cara menjelaskannya. Waman aufa bi'ahdihi minallah. Siapa sih kata Allah yang bisa menepati janji lebih tepat daripada aku? Gimana cara nanya ya? Siapa sih yang bisa menepati janji lebih tepat daripada aku? Ya kan? Kau sama manusia kan urusan selama ini. Makanya dibilang besok dibayar, tidak dibayar-bayar. Nanti saya kasih apa? Saya kasih hadiah untuk Ustadz. Saya sampai sekarang masih belajar gitu ya. Tunggu. Tak ada. Kata orang dulu tuh, nunggu titik-titik anyut gitu deh. Nunggu apa? Nggak boleh bilang tai ya. Kan makin kalau ada kasih tahu. Waduh, nggak ketebak lagi ayatnya hari ini. Prediksi antum apa tadi? Hah? Oh, itu dari PTS kemarin. Kalau antum udah tiap hari ke SMK masih bahas 9 ayat 99, tidak progres berarti. Masa ayatnya masih 999, masih berharap ada ujian lagi yang lain. Waman aufa bi'ahdihi minallah. Waman aufa bi'ahdihi minallah. Ada ke? Ternyata pengalaman kita dikecewakan, pengalaman kita ditinggalkan orang, pengalaman kita ditipu, pengalaman kita dijanjikan sesuatu oleh orang terus orang itu tidak kasih. Terus gimana Ustaz kalau orang itu pernah berjanji, pernah menyampaikan sesuatu kepada kita, tapi sampai hari ini dia tidak ini. Kasih tahu sekali lagi, ingatkan lewat orang lain, bisa jadi lewat orang. Ya kan? Kalau sudah kita sampaikan dia tidak ini, ya udah lepas. Tak cukup ke slide kecewa itu dikasih Allah berkali-kali. Lewat pengusaha ini, lewat si fulan, lewat si itu, lewat si Ano, lewat si Ano. Udah berkali-kali dah nih kecewa nih. Cukup tak? Belum? Masih mau coba lagi. Kecewa lagi. Jadi lakukan yang terbaik. Ya kan? Sisanya tuh memang menyerahkan sepenuhnya sama Allah. Kalimat waman aufa minallahi waman aufa bi'ahdihi minallah. Allah nanya lalu menjawab dengan penuh kesombongan, karena memang sombong punya dia. Dan kata-kata yang digunakan ahdun, beda sama yang di surat yang sama. Berjanji juga nih, wa minhum man ahadallaha wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas sholihin. Ini janji orang kalau baru ketemu Ustaz biasanya. Doain ya Pak Ustaz. Ustaz Ibnu Polos. Ustaznya apa? Polos. Iya.
975. Kita bicara apa ini? Bicara janji. Man ahadallaha, dia berjanji pada Allah. Habis itu udah dia bikin janji sendiri, dia bikin syarat sendiri. Kan kalau dipikir-pikir kayak kurang ajar gitu, ngatur-ngatur gitu. Nanti ya Allah ya, kalau sukses nih, kan lain itu kan kalau udah sukses belum? Ya belum, namanya juga kalau. Ya kita coba-coba ya Pak Ustadz ya, mana tahu Pak Ustadz, mana tahu kan gitu. Tapi dia sudah komit, udah janji dulu sama Allah. Ya Allah, ini saya janji ya Allah. La in atana min fadli, kalau saya dapat nih, lanasaddaqonna. Tapi kan lanasaddaqonna walanakunanna minas sholihin, coba kita skip dulu. Lihat kalimatnya. Ahadallaha la in atana min fadli. Kalau ini kau kasih aku sedikit ya Allah. Ini kalau tembus nih boy, aku yang tembus. Masya Allah, tabarakallah. Kita dengan manusia sering berjanji, tapi tidak kita tepati. Tapi Allah di ayat ini memang betul-betul marah gitu. Marah tuh menunjukkan kezaliman hambanya, bukan kezaliman Allah, karena Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Inni haramtu zulma ala nafsi, kata Allah. Aku mengharamkan kezaliman atas diriku sendiri. Coba antum lihat. Falamma atahum min fadli, sesuai dengan janji enggak? Sesuai dengan komitmen dia enggak? Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Kalau pelit tuh menurut saya ya, pelit itu kan sifat asli ya, konsumtivisme berbasis kepelitan gitu. Suka jajan, suka shopping. Begitu dikasih sama Allah, falamma atahum min fadli. Kalau bakhilu tuh mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi sampai wallahu mu'ridun ini kan offset. Apa? Offset. Wa tawallaw wa hum mu'ridun. Kok jadi 3 padahal janjinya 2? Coba perhatikan. Dia janji sama Allah berapa? 2. Lanasaddaqonna, batal. Lanasaddaqonna, batal. Bersedekahnya batal gara-gara bakhil. Walanakunanna minas sholihin, aku akan jadi orang soleh ya Allah, batal juga gara-gara 2. Berpaling seraya menjadi penentang kebenaran. Kalau sekedar berbakhil aja itu, kalau bagi saya, kalau saya sebagai manusia gitu yang berakal itu, kau pelit ya udahlah. Tapi kalau kau berpaling, menghindar dan jadi penentang kebenaran, oh kau memang cari mati. Cari mati. Falamma
atahum min fadlih bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Jadi kalau Allah tuh nengok gitu kelakuan, iki piye toh? Gitu. Apa? Cuman di sini judulnya nih, apa judulnya yang tepat ini? Kau yang janji, kau yang mengingkar. Kan janji-janjimu, kau tanda tangan kata Allah, kau komitmen, katanya gitu. Lo kok beda? Bikin syarat lagi, saya mau ikut, tapi kalau dikasih karunia. Berarti dia melibatkan Allah enggak dalam janjinya itu? Ngasih harapan enggak untuk Allah? Tanda kutip ya, ngasih harapan ke Allah nih. Ya Allah, minta dong, nanti dapat kusedekahkan lah. Kalau dapat nih Allah. Kalau dapat enggak? Dapat. Makanya tadi di ayat 100, ini saya skip dulu ya. Ada kalimat di 111 itu, waman awfa bi'ahdihi minallah. Ada yang lebih tepat janjinya daripada Allah? Ada enggak sih? Kata Allah, seolah Allah tuh bilang, kau masih berharap sama yang lain-lain tuh, berharap sama mantanmu yang tidak seberapa itu, berharap sama partnermu yang tak seberapa itu, masih kau pikirkan? Kata Allah, aku loh. Cuma ini tidak mudah Bang Kakak. Benar, saya latihan bertahun-tahun. Fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. Allah pakai istilah bay'atum bihi, padahal di ayat sebelumnya tidak ada cerita tentang jual beli. Allah cuma pakai kalimat ishtaro yashtari minal mu'minin. Apa yang dibeli Allah? Anfusahum. Ini yang saya bilang, ada 3 level kita tuh belajar. Ada amalan badan, orang sholat gak kita, orang zakat gak kita, orang puasa gak kita. Itu amalan badan. Naik lagi ke level berikutnya, amalan harta. Mulai ngelawan kepelitan dalam diri. Ada duit untuk beli makanan, ada duit untuk beli baju, ada duit untuk beli sesuatu yang kita suka. Tapi bilang, enggak. Ini aku harus tahan hawa nafsuku, pakai dulu yang ada. Yang ada cash ini aku sedekahkan. Itu namanya amalan harta. Udah? Naik lagi level selanjutnya, ada amalan hati. Ini yang tidak bisa antum bilang, saya udah Ustaz. Mana bisa? Hari itu antum bilang udah. Hari itu antum bilang, kita anti baper ya. Langsung mantap ujiannya. Semenjak ikut sedekah akbar di bulan Desember tahun lalu, ujian tak pernah berhenti. Mohon bantuan doanya Ustaz. Antum ikut, saya mimpin doa. Gimana? Makanya langsung kita freeze sedekah akbar ya. Ketuanya stres. Saya sih pengen bikin Januari kemarin tuh, tapi takut dia mati berdiri. Terduduk kawan. Selama antum masih hidup di dunia ini, selama itu juga Allah datangkan ujian untuk kita semua. Dan ujiannya berlapis-lapis dan tak habis-habis. Apa? Berlapis-lapis dan tak habis-habis. Mau bebas ujian? Mati. Dan jangan juga, saya bilang kemarin, antum, ini loh amalan hati yang ketiga nih. Janganlah antum yang salah kok, antum yang bikin konten. Ngapa sih suka bener drama loh?
Betul Ustaz, saat janji nggak akan baper, ujiannya menuju ke hal-hal yang buat baper. Tanyalah sama anti baper. Si paling anti baper. Paling tit. Si paling anti baper. Tapi menarik loh kalimat itu. Fastabshiru, bukan abshiru gitu. Istabsyara, yastabshiru itu kan levelnya beda lagi. Kalau terjemahannya itu kan bergembiralah gitu. Istabshiru kalimatnya sama dengan istaghfiru. Tolab kan ada kata-kata tolaba kan di situ kan. Cari tahu, nah gitu loh seolah-olah tuh. Perintah tapi suruh cari tahu gitu loh. Apa sih? Ini mancing-mancing fogging. Fogging udah selesai dah, ada balik dapurnya aja. Dari fogging lah dia pakai antiseptik. Fastabshiru bi bai'ikum alladzi bay'atum bih. Kau sudah korbankan waktumu, kau sudah korbankan hartamu, tenagamu, waktumu, belum selesai kata Allah. Amalan yang ketiga adalah amalan hati. Di situ tersangkut-sangkut, berkait-kait, seolah-olah harga diri lah. Saya tuh tidak minta dihargai, tapi mbok ya tolong hargai saya lah. Hah? Apa? Gimana? Saya tuh tidak minta dihargai, tapi tolong dong antum hargai saya. Cuman cerita saya sih, tapi kan, udah saya sensor lah tuh kalimatnya. Mudah-mudahan antum tidak paham. Allah bilang fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih. Di awal Allah bilang ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Ada anfus, ada amwal, dibeli dua-duanya sama Allah, diambil semuanya, ditawan. Nah, tak bisa bergerak. Mau ngapa? Jiwamu, hartamu di tanganku. Aku ambil ya. Tapi Allah bilang yang bisa ishtara yashtari, yang bisa dibeli sama Allah, yang bisa ditangkap sama Allah adalah mu'min. Pelan-pelan Pak Sopir. Saya tahu antum bingung kemana Ustaz Imo. Kan di luar ekspedisi materi kita ini. Hah? Udah habis pikir ya. Udah sampai minyak angin udah besar kayak gitu. Penuh lagi nih. Udah capek dah pakai minyak wangi kan. Pakai minyak angin ya lalu ujung-ujung. Yang ishtaro yang dibeli Allah yang mana? Mukmin. Allah udah kasih quotes, kasih clue. Oh ini bisa join nih. Ini bisa masuk nih, ini bisa login nih. Kata Allah. Jadi sampai ada orang yang mengorbankan hartanya, jiwanya, hatinya, pikirannya, dan dia jalani itu dengan satu ikatan kuat. Nama ikatan itu adalah iman. Maka jiwanya menjadi murah di hadapan Allah, hartanya jadi tak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kalau memang yang dikeluarkan adalah tenaga untuk Allah, harta untuk Allah, bagi dia biasa saja. Itu yang dikata Allah, ini hamba-hamba limited edition, aku beli orang-orang begini. Karena dia punya sinyal, dia kirim sinyal ke aku, sinyal iman. Maka dia tidak akan jalan, dia tidak akan pernah bilang udah sedekah kok kemarin. Kemarin kan sudah baik, sekali-kali dong ngasih hadiah untuk diri sendiri. Apa namanya tuh? Self reward. Memanjakan diri, pedicure, manicure, cukur. Boleh kok, boleh. Tapi usahakan di tempat yang baik. Ya. Contoh yang baik tuh yang ada huruf B-nya tuh, tuh baik. Baik klinik. Banjirudin klinik. Banjir klinik B.
hati bergoncang, fisik ujian, harta keluar, waktu udah ngorbankan, masih gak kita kena salahkan. Di situ Allah ngetes kita. Ayo, kata Allah, lanjut dah. Pak, kami mau support masjid, Pak. Biar nanti kami yang ngasih makan. Biar nanti kami yang siapkan semuanya. Apa kata Allah? Nggak, kami nggak mau masjid kami jadi tempat pendangkalan akidah. Orang-orang datang ke masjid karena mau makan aja. Nggak, cari masjid lain aja. Baper. Kami udah mengumpulkan fundraising, Ustaz. Udah mengumpulkan makan, Ustaz. Kami tidak minta apa-apa, Ustaz. Ini. Semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balik ke rumah, udah kena tunggu dah. Baru balik. Langsung tak ada harga dirinya. Kecil, di luar buaya, di rumah tak berdaya. Coba diulang. Di luar buaya, di rumah tak berdaya. Langsung ciut. Mana yang kau habis ketemu Ustadz itu? Mana yang katanya, materinya Masya Allah. Mana balik rumah yang nyambut pakai daster, tekangkang. Bahasa Melayu ya tekangkang tuh ya. Kakinya tuh di atas plafon dulu. Coba sini dan coba putar ini dan lucu-lucu dikit ya Den. Ada kirim ke Den itu. Masuk ada Den. Den tidak ada. Oh Aji. Oh itu ada Den. Coba Den. Sikit-sikit lah. Mudah-mudahan bisa ya. Fenomena rumah tangga hari ini. Udah masuk? Dan bisa? Matikan lampunya dah. Boleh putar. Matikan lampunya. Mudah-mudahan antum paham materi ini. Ada enggak? Ini yang buat yang bikin video, makasih ya. Jazakumullah khair. Video antum bikin kita bahagia. Pengen lihat Ustaz? Lihat di YouTube, Karena diputarnya di YouTube. Udah deh, bisa. Lihat ayam macam mana. Pindah ke YouTube. Di IG nggak bisa. Pindah sebentar ke YouTube. Aku ya lah, aku yang keluar sama siapa itu? Nggak bisa. Paham enggak? Yang bikin saya tuh speechless di luar ekspedisi itu, ada orang nanya, air apa yang diminumnya tuh Bang? Hah? Pertanyaannya apa? Air apa yang diminumnya tuh Bang?
Tahu ceritanya tak? Tahu tak ceritanya? Yang pakai jilbab itu laki-laki ke perempuan? Nah, apa dia bilang? Pokoknya, kalau dari dia bilang pokoknya tuh, ya, tak ada daun, tak ada batang. So, istrinya bilang apa? Pokoknya bang, jangan keluar nanti malam. Jangan ini. Dah? Terus? Dah, kata suaminya. Pokoknya aku nanti malam, jangan kau WA aku. Selesai dia ngomong begitu, tuh cuma berapa detik tuh? Bergegar kawan. Dah? Ini udah lumayan gitu. Ternyata dia nanya, I upgrade gitu. Tidak boleh sebut namanya. Saya masih ngebayangkan ekspresi wajah. Nah. Ujian hati ya Pak Kakak. Ujian badan. Mu'alaf tadi ada yang nanya tuh, Ustadz mu'alaf tapi belum bisa sholat 5 waktu. Lakukan semampunya, sebisanya. Bisa 3 waktu dulu. Bisa 2 waktu. Belum bisa ini, ikut gerakannya dulu. Kalau laki-laki usahakan ke masjid, karena laki-laki yang sholat di rumah itu laki-laki solehah, ya. Usahakan ke masjid. Bismillah. Pasang niat. Coba paksa. Allahumma paksa. Ini amalan badan, namanya ujian badan. Yang kedua ujian harta. Pergi ke mall, bisa shopping, tapi tidak untuk berasa rakyat kerja. Bisa beli barang-barang, tapi bukan untuk diri sendiri, untuk ngasih orang. Cuman antum maksa diri antum untuk gitu. Udah nentukan titik cukup dah. Aku udah cukup. Celana kuda, baju kuda, pakaian kuda. Tapi antum tahu nggak? Yang Allah lihat tuh di sini. Allah lihat amalan. Nih, ini bukan sekali, mana bisa? Amalan ini nih, amalan rasa nih. Ini yang harus dijaga. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai mati ngejaganya. Astagfirullahaladzim, bikulli dzambin wa atubu ilaih. Tetap itu kayak kalau saya ngibaratkan tuh, enggak tahu antum boleh setuju boleh enggak. Kayak apa, pernah dulu waktu kecil-kecil mati lampu, antum bawa lilin. Lilinnya tuh antum pegang gini. Nah. Gimana tuh? Hah? Jangan sampai padam. Ini jaga rasa tuh. Berkali-kali. Hati, rasa di antara 3 ini kan. Di sini ada memaafkan, di sini ada meminta maaf, di sini ada mengakui salah. Panjang cerita ujian ini. 1, 2 ini oke lah, ujian juga. Tapi menurut saya ujian badan, ujian harta ini insya Allah banyak yang lulus gitu. Nah begitu masuk ke ujian hati, makin kita berusaha. Maka tadi malam saya share sama budak-budak tuh, ada 3 level naik ke atas. Di sini level 1, tangga 1, naik tangga. Yang kedua, berusaha. Apa tangga kedua? Belajar tuh minimal untuk tahu, minimal untuk dapat ilmu, dapat insight.
dapat angle. Sudah dilakukan? Belum. Orang belajar tuh namanya baru sekedar transfer ilmu, transfer pengetahuan. Kayak cerita yang saya pernah sampaikan ke antum tentang kodok tuli, kodok peka. Itu kan belajar tentang merespon keadaan. Tapi apakah ketika benar-benar dapat ujian itu bisa jadi kodok peka gitu? Belum tentu. Nulis buku belum tentu jaminan pasti melaksanakan isi bukunya. Maka setelah berusaha, setelah belajar ada namanya berusaha. Berusaha itu I'll do my best. Dia hanya sampai di level sa'i. Hasil tidak masuk. Ngapa orang suka kecewa? Masuk zona terlarang. Ustaz, saya itu udah bahaya Ustaz sama istri saya, tapi istri saya itu tidak berubah-berubah Ustaz sampai hari ini. Iya, saya bilang, istri kau salah. Supaya apa yang saya ngomong itu? Dia cepat balik, nggak usah konsultasi. Cuma ada cara yang benar kalau udah kayak gitu. Ya kau lakukan kebaikan itu, ya tidak usah berharap orang yang kau kasih kebaikan itu akan membalas. Kita berbuat baik sama A, bukan A yang balas. Bisa C, D, E, F. Tidak juga harus sekarang. Bisa saja Allah tumpuk dulu gitu loh. Kayak di jamak jumbo gitu. Jamak apa? Jamak jumbo. Udah A kita kasih terus kan? Si A kok tak balas-balas, tak tahu diri si A ini gitu. Kita berpikir kau yang salah, ngapa ngarep A? Ini amalan apa? Amalan hati. A itu tidak balas. Nanti D, E, F yang balas. Tapi bisa jadi ditunda, bisa jadi ditumpuk, bisa saja sama Allah itu diganti dengan jauh lebih baik, lebih hebat, lebih banyak. Atau bisa jadi Allah tidak balas ke kita, tapi balasnya ke anak, cucu, keturunan kita. Itu satu lihat. Mana bisa connect kayak gitu kalau tidak punya iman? Mana tuh bisa belinya? Currency-nya, mata uangnya, mata uang iman. Antum mata uangnya masih mata uang duit, mata uang kepentingan. Mata uang transaksional, aku dapat apa, aku dapat berapa. Maka ada level selanjutnya yang tadi malam saya sampaikan itu. Di saat kata tadi Bang Dodi bilang, Kiai tadi malam, makin malam suara Kiai makin kecil kami dengar gitu. Iya. Telinganya yang makin kecil memang. Sisa segini telinganya. Jadi enak sekali hidupnya tuh. Datang, hahaha, habiskan, selesai. Mana Kiai dah tak nampak lagi. Tinggalkan kita seorang. Ini kelakuan udah nih. Apa yang ketiga? Apa dah tadi malam dah? Bahasa Arabnya kalau sudah masuk ke zona ini ada harga yang wajib antum bayar. Harga itu, barang itu, sesuatu itu yang nanti jadi tangga. Apakah tangganya? Nampak tak ya? Di sini kali. Tak kebaca. Apa hal yang wajib dalam sebuah kesungguhan? Yang kalau kata motivator tuh do more.
pengorbanan ini mungkin terkesan bodoh kalau orang yang tidak paham. Dan ini sampai mati. Cuma masalahnya iblis itu tahu celahnya gitu. Antum tuh kan sudah berkorban ya, waktu, misalnya, tenaga, waktu, pikiran, harta. Terus iblis bilang, kayaknya kamu sih paling berkorban di sini. Kamu sih paling berkorban. Ah enggak. Iya katanya. Coba lihat, kamu udah begini. Betul juga ya. Apa yang aku korbankan untuk agama? Wes. Ibarat bangun istana pasir. Dia yang bangun, dia yang robohkan. Maka jangan pernah mengklaim atau mengaku si paling berkorban, si paling bersungguh-sungguh. Untuk yang nomor 3 saran saya, jangan ngomong sama manusia. Nanti antum kecewa. Kalau pun tidak kecewa, pengorbanan antum itu hangus, tak ada nilainya. Saya ini sudah berkorban ini. Khusus level 3, jangan ngomong sama manusia. Coba diulang. Khusus level 3, jangan ngomong sama manusia. Tepuk sebelahnya. Sama istri gimana, Ustaz? Coba latih, gak usah ngomong. Sama suami gitu Kak. Khusus bab sungguh-sungguh, totalitas, all out, berkorban, ngasih harta, ngasih apa. Bab 1, level 1 itu kan belajar. Level 2 berusaha. Level 3 bersungguh-sungguh nih. Coba jangan ngomong sama manusia. Senyap. Biarlah Allah dan para malaikatnya yang mencatat. Itu nanti bikin kelasmu berbeda. Apalagi antum sampai bersemangat, sampai ini, saya akan buktikan sama manusia, saya akan buktikan sama keluarga saya bahwa saya bisa diandalkan. Buru palu. Pajo kau buktikan sama manusia. Membuktikan tuh sama Allah dong. Maka saya bilang khusus bab 3 atau level 3 jangan ngomong sama manusia. Tutup. Nanti angus. Nanti sia-sia pengorbananmu. Udahlah kau berkorban. Berkorban itu kan memberikan sesuatu yang dicintai. Bisa harta, tenaga, dan semua. Kasih harta dan doa dan tenaga. Harta dan tenaga dan doa. Jiwa, anfus, amwal wal anfus, bolak-balik. Kadang amwal, kadang anfus, kadang dua-duanya kita kasih. Udah all out kita ngasih. Kita ceritakan pula, aku nih udah berkorban padahal untuk suamiku. Kurang apa pengorbananku? Malam-malam aku nyetrika. Cerita-cerita dong, dan tidur aja sampai hati kamu suamiku. Bolong bajunya, gambar logo Pegasus. Logo aku tuh kata orang-orang, enggak, ini sablonan baru, brand baru, logo setrika sini. Aku udah nungguin kamu sampai malam-malam begini, kamu nggak cerita, kamu nggak mengerti perasaanku. Yes. Tadi ada yang bilang begini, materinya always nenak mulu. Itu untuk kakak ya. Teman-teman enggak. Enggak kan? Enggak. Memang materi untuk kakak ya dia.
Tahu aja Ustaz, aku lagi nyetrika. 3 level naik ke atas. Enak memang sambil nyetrika, sambil dengar SMK tuh. Begitu materi aku, lama maksudnya. Lambung kawan. Bolong jilbabnya. Level belajar, oke, ngomong sama kawan. Lagi ngapa kita nih? Lagi belajar. Belajar Quran, belajar sedekah, belajar kurban, belajar taat. Boleh cerita, belajar namanya. Begitu sudah mulai masuk ke zona kedua, zona berusaha, wa an laisa lil insani illa ma sa'a, berusaha jadi suami yang baik, berusaha jadi menantu yang baik, berusaha jadi ayah yang baik, berusaha, sudah mulai nih ada ujian batin. Oke, hasil katanya tidak usaha tidak akan mengkhianati hasil. Udah usaha maksimal, hasilnya kok tak maksimal, baper, salah motivatornya. Pernah dengar kalimat itu enggak? Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mari Bapak Ibu, semangat. Des. Ganti topik dong katanya. Kena saya semua. Oh, ya udah. Udah kalau enggak ada topik kita ganti Ipuy lah, Ipuy. Apa yang bikin kita tumbang? Apa yang bikin kita bawa belur? Apa yang bikin kita sakit? Pada saat kita baru di level berusaha, kita sudah cawe-cawe dengan zona terlarang. Apa zona terlarang? Hasil. Harusnya tuh gak gini Ustaz. Dia tuh udah janji sama saya kemarin Ustaz. Udah janji dia. Bahkan kami notaris Ustaz. Dia janji mau bayar. Apa? Dapat gak? Enggak. Udah dibilang baru nomor 2. Apalagi atau naik ke zona nomor 3. Surga tuh enggak semurah yang antum pikirkan. Bukan beli 3 gratis 1 nih. Bukan beli 2 dapat 1. Enggak semurah itu surga. Itu es krim. Deterjen beli 3 bungkus dapat piring sebiji. Mujahadah, bersungguh-sungguh dilihat sama Allah. Nabi Ibrahim. Ada 5 nabi yang dapat julukan ulul azmi. Masuk di level mujahadah enggak tuh? Nabi Nuh bikin kapal di atas gunung, dibully. Nuh. Terus Ibrahim. Ingat enggak? Mim. Nuh. Ibrahim. Lagi sayang sama anak. Pengen dapat anak, tak dapat. Begitu dapat suruh sembelih. Gimana ngomongin ya Allah? Ajak anak diskusi. Ibrahim. Yang ketiga, Musa alaihissalam. Nuh, Ibrahim, Musa. Nuh siapa ujiannya? Anak. Naik tak anaknya? Enggak mau naik. Istri naik tak? Enggak mau naik. Jadi jaga mulut tuh. Apa istri Ustaz macam gitu? Istri Nabi macam gitu. Macam mana? Iber kau tak sekolah ke? Istri Kiai kok begitu? Istri Ustaz kok begitu? Padahal bapak itu orang baik Pak. Kenapa istrinya begitu? Ya, padahal suami itu bagus Pak. Oh, gibah itu tukang sayur. Ngomongkan orang. Ya tepuk sudah macam kurang bagus ya. Saya bilang. Percaya tak antum yang ngomongkan tuh belum tentu lebih baik loh daripada yang diomongkan. Hah? Nih, lihat Al-Hujurat. Ayat 9 ayat 11. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Tak boleh suatu kaum ngolok-ngolok kaum yang lain itu, karena boleh jadi yang diolok-olok lebih baik daripada yang ngolok-ngolok. Ayat ini kan sering ke-skip nih. Itulah Ustaz, memang teman-teman ini suka ngolok-ngolok saya Ustaz. Ayat ini pas banget untuk saya Ustaz. Saya lah yang sering diolok-olok itu Ustaz. Ala kau.
Coba diulang. 4, 9, 11. Coba buka. Jadi gimana dia bilang? Ini pas banget ayat ini buat saya. Orang-orang sedang ngomongkan saya sekarang. Pahala saya ini, insyaallah. Langsung Allah sebutkan. Coba lihat, habis ya ayyuhalladzina amanu. Ini loh. Ya ayyakunu khairan minhum. Langsung Allah bilang apa sih itu? Wala nisaun. Mana makhluk hidup bernama Nisa? Oh, Nisa. Yang berjilbab-jilbab tuh, yang pakai mukena tuh, langsung dimention sama Allah. Jenis kelaminnya bukan betina, tapi Nisa. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhunna. Sebelum ada infotainment, sebelum ada tayangan-tayangan gosip, sebelum ada akun-akun labetura, ayat ini udah turun 1400 tahun yang lalu, dimention sama Allah. Nisaun. Apa? Siapa yang dimention Allah? Jangan pula perempuan-perempuan mengolok perempuan-perempuan lain. Oi perempuan. Karena bisa jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok. Wes, nah, selesai lah dia. Selesai dah? Selesai dah? Wala talmizu wala tanabazu wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Ayat jodoh Allah mention dua-duanya, laki-laki perempuan, laki-laki yang baik-baik untuk perempuan yang baik-baik, Allah mention semua tuh. Begitu untuk bab gibah, bigos, biang gosip, yang dimention cuma Nisa. Siapa? Nah ini datang join Nisa. Baru join si Nisa. Siapa Nisa Ustaz? Farhan Nisa Alfisallah. Ayah sebut anak. Ustaz, apakah ayat ini hanya untuk laki perempuan Ustaz? Laki-laki kena enggak Ustaz? Tuh tengok ayat atasnya. Kalau dia beriman, hai orang-orang beriman. Yang tidak beriman, tidak dimention lah. Oke ya Abang Kakak ya, udah kemana-mana dah nih. Maka saya mau tutup doanya. Ya Allah, bimbing saya. Jadikan doa ya, ya Allah bimbing saya, bantu saya, masukkan saya. Itu termasuk anak, cucu, keturunan seterusnya. Termasuk orang-orang yang bisa belajar, bisa berusaha, bisa bersungguh-sungguh. 3 level tadi ya. Menjadi apa?
Hamba yang Allah mau, Nuh, ujiannya istri sama anak. Ibrahim, ujiannya bapak kandung, hadapan dengan raja. Musa, bapak angkat. Siapa bapak angkatnya Musa? Firaun, tinggal di istana mewah, di istana megah. Tak ada goyang. Asia, mama angkatnya Musa, bukan mama kandungnya, mama angkatnya Musa. Tidak bergeming dia sama istana besar-besar itu, tidak bergeming dia sama rumah besar, istana mewah. Tidak ada urusan aku, kata Asia. Ya Allah, bangunkan istanaku nanti di surga. Ngeri. Padahal orang bilang dia istri pejabat, tak ada urusan dia. Tidak, bukan jabatan ini bikin menyelamatkan aku. 3 HTD tadi itu, harta, tenaga, dan doa yang bikin aku selamat nanti. Kuburanku akan terang. Isa alaihissalam, bayangkan lahir dari kecil dan kena uji. Betul tak? Difitnah mamanya, lahir tanpa bapak. Mamanya memperjuangkan kesucian, justru diuji Allah dengan kesucian. Maka kalau yang tidak suci, jangan baper lah. Kita ini kan kotor betulan, bukan kayaknya kotor. Cuman tiap hari bersama suci kan, diujilah kesucian. Maka yang bagus itu cari istri itu yang amal, tiap hari untuk amal. Amal pendidikan ke, amal usaha ke. Isa alaihissalam difitnah oleh umatnya sendiri, dibilang Tuhan. Bayangkan tuh, di luar nurul tuh. Udah dibilang sama Allah, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Itu tidak disalib. Tidak juga dibunuh, masih hidup Isa sampai hari ini. Nabi Isa itu masih hidup dengan izin Allah. Tapi kita tidak tahu di mana dia. Karena kalimatnya wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Tidak dibunuh, Isa itu tidak dibunuh, matinya tidak dibunuh. Maka bang kakak, nabi-nabi itu ujiannya luar biasa. Surganya juga istimewa. Kita nih Allah, janganlah lebay. Tenang-tenang. Benda gini mau? Tenang. Nabi Muhammad, adalah, nggak usah cerita saya. Tahu antum ujiannya Nabi Muhammad kan? Apa dimensi yang paling bikin Nabi Muhammad itu dikuatkan Allah? Ujian apa lah? Harta? Ujian badan? Ujian apa yang bikin baginda Rasulullah berbeda sama nabi-nabi yang lain? Ujian hatinya. Kita ditakdirkan Allah masuk di zona umat Nabi. Lah kau nyebut umat Nabi Muhammad berkali-kali pengen dapat syafaat, baru kena uji hati sedikit langsung baper. Macam mana? Maka saya bilang, kalau masuk di zona mujahadah, kau sedang berada di zona bersungguh-sungguh mengorbankan sesuatu, kau jangan ngomong, jangan ngebacot, pintar, senyap ya. Cerita kemana-mana, tidak kecil, badan besar. Apa? Badan yang besar. Kelakuan macam? Tidak gitu. Ada, terbanglah bobo-bobo itu. Ya, terbanglah bobo-bobo. Turun lagi bobo-bobonya. Pelan-pelan Pak Sofir. Mau nengok tak antum? Tuh tengok tuh. Ada bobo-boy terbang kan? Alhamdulillah bobo-boynya terbang. Dapat bobo-boy. Luar biasa bahagianya di Bung Zalam ini. Ada bobo-boy datang dari Malaysia, ikut ke SMK dia. Baru masuk terbang dah kawan. Bilang sama sebelahnya, badan yang besar. Kok enggak enak nengok sebelah sini ya? Aduh.
Setuju nggak gitu nih? Mau nggak? Ya, ada zona yang harus kita matikan atau pakai mode pesawat. Silent mode. Kalau udah hantu mulai melakukan sesuatu untuk Allah, apakah itu harta, coba senyap-senyap. Silent. Nggak usah Insta story, nggak usah cerita-cerita. Silent mode. Silent mode. Silent mode boleh gak? Karena berkorban itu teman-teman, ketika dia diceritakan, Muslim. Yuk kita masuk ke zona ini. Supaya apa sih kita? Supaya kita bisa masuk menjadi hamba yang Allah mau. Inilah tema yang saya tunggu-tunggu Kiai. Memang tema ini Pak. Untuk antum sendiri ya. Hanya di SMK inilah pagi-pagi kena omel, tapi justru tambah semangat menjalani aktivitas. Iya ke? Udah ya? Pas betul materi hari ini. Gimana? Tempat sebelahnya? Dah. Itu dulu kawan-kawan. Sekedar mengingatkan. Ingat tanggal 21 September. Nanti Denny, biasa kan di SMK tuh ada jarak tuh antara ngaji dengan saya masuk. Ada poster kan. Nah posternya itu jangan lagi muka saya ganti muka ente ya. Ingat-ingat, kita akan kampanyekan film kebaikan. Dan alhamdulillah film ini dibuat oleh Masjid Kapal Munzalan, masjid kecil dalam gang, bekerja sama dengan kawan-kawan, akan meluncing sahdu satu hari dengan mudah-mudahan jadi film kebaikan. Sesuai abang kakak, kita doa sama-sama semoga Allah izinkan kita dan orang-orang yang kita cintai, orang sebelum kita, sesudah kita, sampai hari kiamat selama-lamanya bisa terus belajar terus berusaha dan terus bersungguh-sungguh menjadi hamba yang Allah mau. Al-Fatihah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Semoga Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah ridhoi, dan Allah kasih kita kemudahan untuk berusaha menjadi hamba yang Allah. Dan mudah-mudahan kakak perjuangan ini, pengorbanan ini, kita dibimbing Allah dan dipertemukan Allah juga dengan orang yang sefrekuensi, sama visi misinya, sama jalan hidupnya, sama keputusan hidupnya. Ingat tadi saya bilang, kalau antum sudah masuk ke zona pengorbanan atau dimasuk di zona berusaha, sebaiknya jangan cerita sama manusia. Ya. Terima kasih.
Baik, Abang Kakak, selamat beraktivitas di hari yang penuh berkah ini. Selamat beramal soleh. Mudah-mudahan Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah ridhoi. Ya, yang punya utang semoga utangnya cepat lunas. Yang punya piutang segera dibayar. Kalaupun tidak dibayar atau belum dibayar, berdoa sama Allah, ya Allah, tolong ganti dengan yang lebih baik. Tolong ganti piutang hamba dengan yang lebih baik. Apa? Tolong ganti piutang hamba dengan yang lebih baik, dengan rezeki yang lebih baik. Nanti bisa jadi untuk yang lain-lain Allah kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan doa yang diajarkan Rasulullah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Barakallahu fikum. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.